Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang implementasi mikrotik di warna kita. Oke, kita kemarin kan sudah membuat topologinya ya. Nah, seperti ini. Jadi dari ISP, kalau kemarin kan ISP langsung ke switch, langsung ke klien ya. Nah, sekarang kita tidak memungkinkan seperti itu. Kenapa? Itu tidak aman dan selain itu kita ingin untuk kedepannya kita bisa melakukan istilahnya blocking. Jadi blocking untuk alamat website tertentu. Lalu kita juga ingin melakukan manajemen bandwidth pada klien kita. Oke, jadi seperti ini ya. Kita akan langsung praktek. Nah, di sini saya sudah membuka mikrotik. Ya, kenapa saya memakai Winbox? Karena untuk si VMware Workstation ini tidak memungkinkan saya untuk membuka dua klien. Ya, maksudnya ya dua klien, dua cache ya, dua cache, maaf. Jadi hanya bisa buka satu. Kalau kita membuka multiple cache, kita harus menggunakan yang versi Pro. Nah, karena itu saya gunakan VirtualBox. Lalu selain itu alasan berikutnya adalah di klien. Kalau kita pakai GNS3 ini, kita cuma bisa melakukan ping. Jadi kita tidak bisa melakukan tes untuk bandwidth, tes untuk buka website. Jadi nggak bisa dilakukan. Karena itu kita akan membuat ini semirip mungkin dengan yang ada di kenyataan. Oke. Lalu saya buat seperti ini. Untuk settingan mikrotiknya saya tidak menggunakan bridge ya. Jadi ini disesuaikan aja ya nanti. Saya menggunakan host only adapter, VirtualBox only adapter, ya, low all. Lalu untuk ini adapter 2 yang terkoneksi ke PC kita pakai internal network. Ya. Jadi untuk settingnya bagaimana koneksinya itu sudah saya pernah bahas di playlist video sebelumnya. Baik, kita langsung aja. Jadi sini saya buka sudah kita admin karena ini pertama kali buka passwordnya kosong. Nah, kita admin. Oke, jadi kita langsung pakai Winbox aja ya. Jadi kita langsung pakai Winbox ini. Nah, ini kita konekkan. Oke, ada interface-nya. Nah, seperti ini. Ada dua. Oke, ini lalu kita buat address list nih. Jadi kalau di sini kan ada ya. Ini karena biasanya ada di sini. Nah, jadi ini sudah ada di backend 56101. Nah, ini kita hapus saja ya. Kita tidak pakai itu. Lalu IP address-nya oke kosong. Oke, jadi kita kasih IP address di sini. Ini ngikut patokannya adalah IP modem. Jadi IP modemnya berapa ya? Kalau di sini kan defaultnya kalau di VirtualBox itu 192.168.137.1. Nah, kalau ini kita buat titik 2. Apply. Oke. Lalu kita buat juga address list buat ether 2, addressnya maaf, kita buat address 192.168.10.1/24. Terserah ya IP-nya, kalian sesuaikan aja. Oke, ini kita sudah buat dua. Oke, jadi kita sekarang masuk ke IP root. Nah, di IP root ini kita buat agar si mikrotik ini bisa terkoneksi ke internet. Nah, gateway ini adalah IP modem atau IP ISP. Kita apply. Oke. Nah, kita coba ping dulu. Oh, DNS-nya lupa ya. Jadi masuk IP DNS. Nah, untuk DNS ini kita kasih aja dulu IP dari semua modem. Bisa juga kalian pakai IP yang DNS lain ya. Sesuaikan aja. Oke.
Nah, sudah bisa. Lalu kita buat dulu yang namanya NAT agar si klien nantinya bisa terkoneksi ke internet. Oke, Ether 1, Edge-nya kita buat MySQLite. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di playlist video sebelumnya. Jadi untuk penjelasan detailnya bisa kalian coba buka playlistnya ya. Tanpa pakai MySQLite gitu ya. Out interface-nya apa itu sudah ada. Ini oke. Jadi ini kita coba, ini sudah selesai, lalu kita coba buka klien. Nah, untuk klien ini sesuaikan aja ya. Kalian bisa gunakan Windows juga nggak apa-apa. Saya lebih suka menggunakan Linux karena kalau di VirtualBox lebih ringan ya. Jadi kita tunggu dia sampai loading. Nah, nanti di klien ini kita akan coba browsing ya. Kalau sudah browsing itu berarti sudah terkoneksi. Kita tunggu dulu. Oh ya, kalau ada pertanyaan, kenapa kalau di nanti kalian bisa cek itu di sini, mungkin kalian punya bandwidth besar ya, cuman masuk ke VirtualBox itu kok nggak sesuai. Nah, coba kalian coba setting di sini. Nah, ini buat yang PC-nya support, ini prosesor. Nah, ini centang semua. Oke, coba kalian centang semua. Oke, kita lanjut aja. Oke, ini sudah masuk Ubuntu. Ubuntu. Kalau kalian googling tuh sebenarnya kalian sudah bisa ngambil. Kalau Microsoft nyediain ya untuk baik itu VMware ataupun VirtualBox. Jadi image sudah jadi. Jadi tinggal kalian sesuaikan. Nah, ini kenapa muter-muter terus? Kita lupa membuat DHCP servernya. Oke, kita balik lagi. DHCP server. Nah, kita klik DHCP setup, kita pilih Ether 2. Next, 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 next. Jadi kalau settingan udah benar, nggak ada masalah. Jadi settingan yang paling penting itu adalah settingan di IP root, sama firewall net. Nah, jadi, nah kalau yang waktu bikin DHCP server ini ada yang merah, berarti coba cek ulang lagi di settingan address kalian ya. Oke, ini kita buka lagi. Nah, sudah bisa. Connection information. Nah, ini kan 10.24 dia sudah dapat IP ya. DNS-nya dia ngikut DNS modem, rootnya 10.1. Nah, ini jadi kita tinggal speednya 1000 Mbps ya seharusnya. Oke, kita cek. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah buka Wikipedia-nya ini ya. Jadi dia langsung membuka ini. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah saya bilang, oke, ini sudah bisa ya. Jadi si klien ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, kalau kita cek bandwidth yang seperti saya bilang tadi, speed test. Nah, ini, nah di sini kan, nah bandwidthnya cuma segini. Yang masuk ke saya, VirtualBox saya cuma segini. Jadi untuk ini mungkin akan berbeda-beda ya hasilnya, dari setiap komputer akan beda. Jadi kalian cek sendiri nanti ya. Oke, untuk video kali ini cukup segini, sekian ya. Nanti berikutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat semacam vouchering. Jadi vouchering itu ibaratnya gini. Jadi setiap orang tidak akan bisa memakai si
PC itu tanpa user dan password. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia mau login, dia harus memasukkan user passwordnya. Nanti kita akan mencoba berdasarkan kuota ataupun berdasarkan waktu. Biasanya kalau warnet itu tidak pernah berdasarkan waktu ya. Maaf, tidak berdasarkan kuota tapi berdasarkan waktu. Jadi nanti kita buat saja berdasarkan waktu untuk melakukan pembatasan si user itu bisa login berapa lama. Nah, untuk voucher yang kita gunakan nanti masih vouchering sederhana karena kalau kita membutuhkan vouchering yang terkoneksi ke billing dan lain-lain itu membutuhkan alat dan itu kita harus mengeluarkan biaya lagi. Nah, dari sini kita akan membuat sebuah vouchering sederhana cukup menggunakan mikrotik dan cukup menggunakan yang namanya fasilitas dari mikrotik yaitu hotspot ini. Ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.